Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Ala khulqi alladhi jarah fihil maqadir bi qudrati alladhi yudriku awliya'ahu bi bihadil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'il jannah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khatama halaqah riyadhah wal wabilaula yang telah mentertibkan acara manaqib ini, Sahibul Awqaf Al-Mukarramin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, Tambih Tawasul Mangkobah, wabilaula Sesepuh LDTKN Provinsi Sumatera Selatan yang pada saat ini kebetulan yang diberikan kepercayaan adalah Bapak Haji Perdi Lakoni dan beserta lengrengan jajaran semuanya. Mudah-mudahan semuanya Allah berkahkan usianya, serta dakirin dakirat ikhwan akhwat semua Allah berkahkan sehatnya, Allah sehatkan jasmaninya, rohaninya, termasuk ekonominya, dan mudah-mudahan semua yang drop di hati ataupun diikrar diucapkan melalui presenter kita, Allah kabulkan hajat semua yang ada di tempat kami ini dan diberkahkan keluarganya semuanya,
sakinah mawaddah warahmah, dan dikasih keturunan putra putri cucu cucu dzurriyyah yang soleh solihah berakhlakul karimah, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Ya Allah, semoga kami semua di tempat yang mulia ini berkah selamat dunia dan akhirat. Wassallallahu qasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bimu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baru dilantik Ketua LDTKN dan jajarannya, saya mengaturkan selamat pada mereka. Mudah-mudahan sertai kekuatan, keberkahan, kesabaran, dan keberkahan yang menyelapkan dohir dan batin dunia dan akhirat. Kepada yang sudah melakukan mengemban tugas yang mulia, yaitu ketua yang telah melaksanakan selama 2 periode kalau tidak salah, ya mengaturkan semoga amal bakti yang beliau dicurahkan, digerakkan, mudah-mudahan amal bakti yang menjadi investasi abadi dunia dan akhirat. Itu aja. Yang sekarang Bapak Haji Perdi dan segenap jajarannya mudah-mudahan diberikanlah kekuatan, kesabaran, dan keberkahan. Jadi yang sekarang itu siapa? Bapak Haji Perdi. Kalau dulu yayasan, sekarang LDT ini, itu aja. Mudah-mudahan ya, dengan adanya Bapak itu semua hadir di sini, ya secara organisasi Bapak pun ikut membuktikan, mengapresiasi, memotivasi, bahkan bergabung. Secara torikohnya, secara rohani, mudah-mudahan semuanya ya takbil abdu bila adil kursi, terangkatlah ruh Bapak semua dalam dimensi torikoh, ibadah dohir, ibadah batin, ibadah magdo, ibadah magdo, sampai kemana? Sampai ke hadiratul kursi, ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bihaqqi la ilaha illallah. Mari kita salam kepada guru abid kita, Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Kalau salam secara Robito banyak, tapi diantaranya Assalamualaikum ya waliyallah. Mari sama-sama. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum fi maqamin amin wa hadrati habibi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya kantu Syekh Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam Torikoh Qadiriyah Sabaniah khususnya ada yang sifatnya organisasi, ada yang total sifatnya torikoh. Kalau torikoh milik siapa Pak? Milik Allah. Terus Allah meluncurkan melalui Jibril Al-Matin sampai ke Rasulullah
dari Rasulullah terus musalsal ila yaumil qiyamah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini tercatat dalam sejarah. 100 tahun ini Bapak ini pengamal. 100 tahun yang sudah ini Bapak tercatat. Maka walau mau di mana posisi Bapak. Nah, oleh karena itu dalam thariqah ada thariqah tabaruk. Hanya kadar-kadar mengambil langkah aja, kanan kiri ke sana kemari. Tapi irtibatul qulubnya enggak ada. Apa irtibatul qulub? Yaitu keterkaitan, keterpautan jiwa, ruh, qalbu. Hanya biasa-biasa aja, biasa aktivitas kanan kiri tujuh. Karena ya mungkin secara akademis ilmu belum paham, secara ruhnya mungkin Allah belum memberikan, yaitu syauqan wa wujdanan, yaitu rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada Rasulullah. Wa wujdanan ditemui. Nah, mudah-mudahan dengan melalui Bapak belajar dan terus belajar ini Allah kasihkan, yang secara tabaruk Allah kasihkan, yang secara suruh pun Allah tetapkan. Amin. Itulah. Jadi ada secara tabaruk, ada secara suruh. Dari mana kan haji itu bahasanya di Miftahul Sudur, yaitu karya Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Dan beliau mengambil Miftahul Sudur itu dari berbagai kitab, dari Gunyah Litorikil Haq, Sirul Asrar, Khazinatul Asrar, Tanwirul Qulub, dan yang lain-lain. Itu semua adalah kalam arifin yang dimasukkan oleh beliau kepada Miftahul Sudur. Mudah-mudahan itu ya dimensi thariqah, yang mudah-mudahan ruh kita irtibat bersama para masyayikh. Amin. Para masyayikh itu syekh sampai Rasulullah. Itulah para masyayikh, yaitu dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin nyambung ke Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, nyambung ke Syekh Tolha Khalifah Cirebon, nyambung ke Syekh Khatib Sambas, nyambung ke Syekh Samsudin, terus nyambung ke Syekh Murad, terus sampai Muhammad Atta, Abdul Aziz, Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani, terus sampai ke Ja'far Shadiq, sampai ke Muhammad Bakir, ke Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Syahid, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu sampai kepada pertama yang ditalqin dzikir secara jahar, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sekarang sudah sampai pada Bapak, pada kita semua. Alhamdulillah. Itulah Robito Bapak tatkala masuk ke Syekh Abdullah Mubarak ataupun masuk ke Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, terus nyambung semuanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Naksabandiyah ya terus. Naksabandiyah pun dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Khatib Sambas. Karena Syekh Khatib Sambas yang menjamu, yang menyatukan antara dua thariqah menjadi bergabung. Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Terus nyambung. Ternyata nyambung lagi di Syekh Sultan. Kalau di Syekh Sultan udah dua-duanya ada. Qadiriyahnya juga ada, Naksabandiyahnya pun juga ada. Lihat aja Sirul Asrar. Itulah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk guru dari Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, termasuk Syekh guru dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Karena Syekh Bahauddin An-Naqsabandi mengambil thariqah Qadiriyah juga dari salah satu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ya sejarahnya, sebelum sejarah, supaya kita kenal. Kan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Hubungkan cinta kita. Itulah sampai ke sana. Insyaallah sudah kenal Bapak kepada para masyayikh, sudah kenal maka Bapak mengamalkannya apa yang diamalkan oleh beliau. Akhirnya Bapak pun juga sahih tahu. Apa sahih tahu?
menyertai mereka. Walaupun mereka sudah ribuan tahun, ratusan tahun meninggalkan alam panah ini, intikal alam, pergi ke alam yang sudah keluar dari alam mulki ini, yaitu alam barzah, tapi ruhnya tetap masih menyatu dengan ruh Bapa, karena amalan mereka diamalkan Bapa. Alhamdulillah, sudah sahib tahun, arwah tahun, dan kemarifatan mereka Allah berikan kepada ruh Bapa, qalbun Bapa. Bapa pun juga sekali-kali akan merasakan kemarifatan para aulia Allah, yang dirasakan mereka para aulia Allah. Tapi jangan mengaku sebagai wali aja, insya Allah mudah-mudahan min auliailah semuanya, amin. Tidak usah ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku inhitatun an himatil aulia, jadi batal, jatuh lagi dari martabat yang tinggi ke martabat yang rendah. Karena tatkala orang mengaku, yaitu hatinya sedang lupa kepada sang pemberi, kepada sang penentu. Siapa pemberi dan penentu? Allah. Maka sedang gelap hatinya. Padahal Allah itu yang tidak jauh dari kita kan. Idza sa'alaka anni, apabila dipertanyakan kepada wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Allah Maha dekat. Bahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah ma'akum beserta Bapak. Aina ma kuntum, dimanapun saja Bapak berada. Nah, perspektif thariqah wa huwa ma'akum aina ma kuntum diimplementasikan terus dengan zikir. Zikir hobi di hutan, di kota, di pesawat, di kebun, di pantai, di mall sekaligus, dimanapun selalu Bapak hidup hatinya beserta Allah. Amin. Ingat Allah. Maka qalbuka ma'a rabbika. Qalbun Bapak, hati-hati Bapak, qalbun ibu beserta Rabb Bapak, Rabb hidup. Itulah setinggi-tinggi kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang melebihi zikrullahi akbar. Karena ikhlas adanya di sana. Bahasa berbagai dimensi tasawuf, muraqabah, musyahadah, muayyanah, mukasafah pun diraih dengan kekuatan biquwwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. La ilaha illallah. Itu kan hidup kan. Wa qalbuka ma'a rabbika, dan hati Bapak, hati Ibu beserta Rabbmu. Falaisa ba'i, dan anka yang tidak jauh dari Bapak, tidak jauh dari Ibu. Bahkan tidak jauh bagaimana? Ya telinga dan pendengarannya itu sudah muhalif. Sudah bingung mengatakan saking dekatnya, betul Bu? Telinga dan pendengarannya, mata dan penglihatannya. Tapi kalau ditanya dekat mana Allah dengan telinga Bapak dan pendengarannya, masih dekat Allah. Karena Allah pemilik. Karena Allah pemilik, penentu. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu yang sembunyi dan yang nampak. Siapa Allah? Maka al-dhahir al-batin. Sudah, itu bagian tauhidnya. Ya, supaya tidak diperbilinya, tidak bingung juga. Ya udah amalkan. Maka thariqahnya amali, mudah-mudahan bukan hanya falsafi. Kalau falsafi hanya teori-teori saja, amal enggak. Ngomong setinggi langit, amal enggak ada gitu. Maka sulit itu diraih. Maka bapak-bapak ibu dipilih oleh Allah terbaik. Dan kalimat la ilaha illallah akan menghantarkan hambanya yang tidak mendiskriminasi. Apakah itu pejabat, apakah itu rakyat, apakah itu ahli akademis ilmu, apakah itu biasa-biasa saja, apakah itu si alim ataupun ini si awam, petani, pedagang, yang kaya, yang miskin, tatkala berlabuh di hadirat Allah dengan mengucapkan apa yang difirmankan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu Nabi sabdakan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Terus Bapak mengamalkan itu, alhamdulillah. Walaupun kita kadar ilmu ya ala kadarnya, karena mungkin terseok-seok secara dohir ekonomi begini begitulah zaman dulu. Ayahanda ataupun ibunda maunya luar biasa, tapi kasih sayang Allah jangan kecil hati.
tatkala hamba-hamba Allah berikan kepercayaan yang tak terhingga, tak tertanding. Karunia Allah teristimewa. Apa lisan Bapak diizinkan Allah mengingat Allah dengan ucapan biqauli la ilaha illallah. Lebih tertinggi lagi Allah kasihkan kepada ruh Bapak, jiwa Bapak, kalimah thayyibah, kalimah hak, kalimah da'watul haq, kalimah iman Islam ihsan, kalimah miftahul jannah, kalimah samanul jannah, harga surga, hidup hati selalu. Jadi ada tempat curhat Bapak, maka itu adalah teristimewa, maka nikmati. Nah, itu insya Allah untuk menghantarkan hamba sampai ke lahudiyah. Luar biasa. Karena apa? Karena tatkala itu dikasih lalu Bapak mengamalkan, Ibu mengamalkan, mendapatkan Bapak keabadian. Keabadian dari siapa? Dari Sang Maha Abadi. Yang dat laisa kamitslihi syai'un, dat yang kekal abadi hanya satu, pemilik, penentu, pemberi. Siapa? Allah. Maka tatkala Bapak bersandar kepadanya dalam segala bentuk ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, Bapak mendapatkan keabadian. Keabadian apa? Ridho Allah. Amin. Keabadian apa? Ampunan Allah. Keabadian apa? Rahmat Allah. La ilaha illallah. Kan kita ingin pulang ke sana selamat, betul Pak? Ingin masuk surga Allah, bahkan ingin liqa bersama Allah. Kalau tanpa menyandar kepadanya, mau dengan apa? Sandaran kita kepada kehebatan ilmu. Ilmu itu tatkala bangun. Ilmu itu tatkala ingat alam pikiran kita. Tatkala sudah tua renta, banyak yang lupa, betul. Yang dihafal dari kemarin pun juga sudah enggak. Akan mengandalkan kekuatan. Karena kita juara tinju, karena kita juara karate, karena kita juara silat, karena kita juara tenis dan sebagainya. Maka itu paling 30-40 kesenannya reda. Tetap aja tidak pandang bulu, kalau sudah waktunya sakit aja. Sehebat apapun pelatih olahraga, sehebat apapun pelatih kehebatan badan, organ tubuh jasmani. Kalau senja, usia sudah menyenja, sudah kemana? Tenaga pun terkurang, penglihatan pun suram, pendengaran pun sawer. Betul Pak? Kemana? Tidak kekal semuanya. Tapi yang kekal ruh dan kolbun Bapak hidup mengingat Allah, Allah kekalkan, Allah abadikan. Itulah luar biasa dasarnya. Maka kata sebagian ulama bilang, kalau seandainya orang yang menjauh di sana belum dibuka hijab ruhnya, jiwanya, tapi memiliki uang triliunan dolar ataupun memiliki intan berlian seluas pantai lautan, tapi sayang tidak mengenal Allah, jiwanya tiba-tiba dia diinkisab oleh Allah, dibukakan hijab, artinya inkisab. Lalu apa yang ada di ruh ibu, yang ada di ruh bapak hidup. Lalu mereka dibukakan oleh Allah, sehingga betapa maunya dia menginginkan, maka dia akan rela mengantri walaupun puluhan tahun ingin mendapatkan apa yang ada di bapaknya. Maka mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah Bapak Ibu, amin. Mudah-mudahan tidak dipangsiunkan dikir, amin. Mudah-mudahan semuanya. Lalu kalau mereka dibukakan sirnya la ilaha, rahasianya la ilaha illallah kepada Pak, walaupun dia menukarkan kekayaan mereka yang itu dengan apa yang ada di kalbu Bapak, dia akan mau, akan gitu relanya. Karena apa? Sadar semua selain Allah, sehebat apapun kekuatan, kekayaan, keilmuan, kepopuleran, tetap namanya makhluk fana, rusak, ditinggalkan ataupun meninggalkan. Tapi la ilaha illallah. Sabar, walaupun kita di dunia ini kadang-kadang takaran kita segini kok,
takaran orang lain padahal sholatnya enggak, dikir jarang, tapi kenapa melimpah luas? Tenang, sabar. Dunia ini Pak bukan finish, bukan penentuan. Dunia ini adalah ujian, betul? Ada yang suka, ada yang duka, ada yang kaya, ada yang miskin. Maka tatkala dzikir ini dimiliki oleh Bapak, hakikatnya kasih sayang Allah bisa dipakai jembatan. Yaitu dengan dzikir ini menjembatani keadaan hidup kita, suka, duka, kaya, miskin, jembatanan kepada naungan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tenang aja, tidak usah ribet, tidak usah benci kepada orang yang tetangga kita ataupun teman kita yang melebihi kita. Apa benci? Rugi 2 kali. Kita belum dapat kok benci. Jadi penyakitnya jadi 2 tambah. Betul. Kenapa? Padahal yang ketiga bahaya menurut tauhid. Bahayanya apa? Tidak sadar. Orang lain dan kita semuanya tidak lepas dari takaran Allah. Betul. Yang kaya takaran Allah, yang miskin takaran Allah, kita tetangga semuanya. Ya udah, takaran Allah tidak mungkin tertukar. Kalau tidak mungkin tertukar, kita sadar dan berupaya berikhtiar, boleh-boleh saja silakan. Tapi hati kita tafwid, tawakal kepada Allah. Tawakalnya dengan apa? Bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. La ilaha illallah. Maka oleh karena itu perbanyaklah dzikrullah karena segala-galanya. Maka di dalam Al-Quran disebut dzikrullah akbar. Ingat Allah itu akbar. Akbar itu tak terhingga, tak ada batasnya, jauh tak terhingga. Padahal dekatan Bapak. Berarti wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu semua. Kenapa kamu tidak melihat? Hidup dengan dzikir, minum enak, makan enak, minum jadi ibadah, makan pun jadi ibadah, apalagi sholat, apalagi baca doa, apalagi baca Quran, apalagi sholawat. Itulah dzikrullahi akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Biasa kalau orang-orang sufi dimensi thariqah suka bertawassul, memakai para aulia Allah, yaitu mereka itu adalah yang dijadikan Allah untuk perantaraan kita dengan Allah. Maka wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan kita dengan Allah, para aulia Allah. Ya, dari mulai Syekh Ahmad Sohibullah Fatajuarifin terus musalsal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah rijalallah, agisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asana bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum walizul farazawnakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bikasbil ujbi an aini wa rabbil baini min baini wa tunzil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'i khalqi indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh itu amalannya pakai nadom itu? Iya nadom padu dengan sufi torikoh itu dari zaman dulu, zaman Syekh Khatib Zambas, zaman Syekh Tolha, zaman Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad terus. Kalau enggak di TKN kita tidak ada itu, ya itu mah karena tidak dibacakan aja. Itu kalau dibacakan ada. Semua para masyayikh thariqah itu berpegang. Rijalallah itu siapa? Ya pengarang sahabat, Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Tolha. Di samping itu para masyayikh yang lain. Kita sebagai mugiri TKN Pondok Pesantren Suralaya kan takdirul kalamnya kita kepada syekh kita. Betul Pak? Nah, awas ya, kalau ada yang aneh-aneh kan di kita banyak kadang-kadang inilah nggak boleh, inilah nggak boleh, tapi nggak paham ilmunya. La ilaha illallah. Itu semua boleh, karena itu bukan yang dipokokkan untuk aurat, yang dipokokkan untuk aurat ya ukudul juman. Betul Pak? Amalan keseharian sesudah sembahyang faidah pada itu sholat tepat kurullah. Apabila bapak selesai sembahyang ya berzikirlah pada Allah. Zikirnya hadiah ila hadratin Nabil Mustafa, istighfar, astagfirullahal ghafurar, terus sholawat, terus ilahi antama sudi warido kamal ludi aqini mahabbataka wa ma qotari'ah. Itu mah membangun jiwa kita ruhani untuk terus memotif gitu. Kalau ini nggak boleh, ini nggak boleh, kok kaku? Thariqah apa itu? Betul. La ilaha. Jangan kaku. Thariqah itu bukan untuk mendasar amalan-amalan yang lain. Thariqah itu untuk menghantarkan semua amalan yang ada dalam Islam. Paham? Itu. Anak pun pengersa Syekh Ahmad Sohibul Fatihul Arifin mengikhtisar hasil dari Syekh Abdullah Mubarak, dari Syekh Tolha, dari Khatib Zambas, semuanya diikhtisar, ambil yang pokok-pokoknya untuk memudahkan para murid, bukan membuang. Betul Pak? La ilaha illallah. Supaya paham. Kalau amalan di waktu khotaman ya udah yang udah ditentukan oleh Syekhul Mursyid. Amalan yang di waktu sudah sembahyang itu kita udah aja sami'na wa ata'na gitu. Tapi kalau kita lagi dakwah, lagi ceramah, masa nggak boleh nadom? Ya boleh, kemana gitu ya. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana dhabi fadlillah. Wali Allah, jago Allah, bantu doanya ke Allah, membantu dalam hak Allah, mohon menang fadl Allah. La ilaha enak kan? Wali Allah, jago Allah. Ya dari Syekh Ahmad Sohibul Fatihul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh terus dan para wali Allah yang lainnya.
Kan sudah diberi contoh oleh pengarasa Syekh Ahmad Sohibul Fathul Arifin. Kita awas jangan menyalahkan thariqah lain, karena guru kita pun juga memberikan untuk tabarruk, untuk tabarruk yang mengakui. Summa ila ruwahi ahli silsilatil qadiriyati wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuq. Semua ahli thariqah dihadiahi, bukan sahabat. Itu tabarruknya bil barakahnya. Tapi suluknya kita mendapat dari Syekh Ahmad Sohibul Fathul Arifin, dari Syekh Abdul Mubarak, dari Syekh Tolah, musalsal sampai Rasulullah. Kalau disuluk mesti ada tabaruk, kalau tidak ditabaruk belum tentu ada suluk. Itu paham ya? La ilaha supaya agak meral pengetahuan dalam dimensi thariqah. Akhirnya Bapak enggak bingung mengamalkan amalan yang ada dalam Islam itu, jadi disertai dzikir enak dalam hati. Karena dengan hobi itu Bapak lagi sholawat badar, Bapak lagi sholawat nariyah, sholawat kamilah, sholawat tunjina, yang hidupnya itu ruhnya. Karena itu yang akan menghantarkan Bapak kepada Allah. Apa? Zikrullah akbarnya. La ilaha illallah. Mau doa apa saja. Misalnya kita hidup tidak akan kekal abadi, hanya sementara, dunia sementara, kita sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Betul? Contoh, kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa? Supaya agak reda, tidak terlalu serakah jiwa kita. Betul Pak? Direda dikit, tenang. Hidup ini hanya sementara. Saya udah 60, Faisal 74, bapak-bapak mungkin ada yang 60-70, betul? Tapi kalau nanya nafsu bapak, nafsu ibu, nafsu saya mungkin rasanya 17 tahun juga ya. Tidak pensiun, enggak? Nafsu tidak menua. Yang menua ini tenaga, penglihatan, pendengaran, betul Pak? Semuanya udah mulai senja. Ya, tatkala dzikrullahi akbar, insya Allah jadi abadi. Dan insya Allah casing-casing yang 60 ke sana, 50 ke sana tidak ada nanti di surga Pak. Tak, tenang aja, dzikirnya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Insya Allah. Ibu-ibu yang sudah 70 tahun, bapak-bapak yang sudah 80 tahun, nah, kita tetap nafsunya masih pemuda-pemudi, ingin kembali lagi datang ke dokter kecantikan, ya udah dimodifikasi terus. Tapi kelihatan Pak, tetap kalau umur udah 80-70, sehebat apapun modifikasi dokter, modifikasi herbal biasa, udah aja ketinggalan, rangkanya ketinggalan, kelihatan tetap ini udah tua-tua juga, tapi ya minimal tertolong sedikit-sedikit, tidak bisa dipaksakan, udah waktu. Tapi tenang, dengan dzikrullahi akbar rata-rata ahli surga itu 30 tahun. Maka insya Allah semuanya inilah pimpinan surga. Amin. Ibu dan bapak insya Allah. Ibu-ibu yang ahli zikir sekarang namanya dakirot dalam Al-Quran. Wadzakirinallaha, laki-laki yang ingat Allah. Wadzakirot, perempuan yang ingat Allah. Wadzakirinallaha katsira, wadzakirot, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan bagi laki-laki dan perempuan ahli dzikir ya. Mudah-mudahan kita termasuk, walaupun tidak bisa betul, walaupun jauh dari kesempurnaan, tapi dengan karunia Allah mudah-mudahan, bukan dari kehebatan kita. Maka Allah telah menyediakan apa? Maghfiratan, ampunan. Kalau sudah maghfiratan, ajran azima, pahala yang azim, artinya yang kekal abadi di surga Allah. Bapak sekarang ketua LDTKN dan jajaran ilaha dengan penuh sukacita menyediakan makan apa? Widadari, laki-laki ya, perempuan ya, suami istri ya. Kata perempuan, bagaimana saya dikelilinginya? Tenang, ibu-ibu pun juga sama akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan surga. Siapa? Kalau tadi wildan, pemuda-pemuda, ataupun widadari. Tapi ada di ayat yang lain, wa yatufu alaihim gilmanun lahum
ka'annahum lu'lu'un maknun. Penghuni surga itu akan dikelilingi oleh pemuda-pemuda tampan bagaikan mutiara yang belum tersentuh. Untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak sama adil, Allah Maha Adil. Bukan bidadari untuk bapak saja, ada penghuni surga untuk ibu-ibu juga. Amin. Yang jomblo misalnya, yang jomblowati ada, udah dipersiapkan. Yang penting zikrullahi akbar, ingat Allah. Amin. Kehidupan ini adalah sementara, nikmatilah. Mudah-mudahan. Tapi walaupun begitu secara hati, ya Allah permudahlah kami ini semua. Amin. Mudahkanlah usaha ikhtiar kasab kami. Amin. Sebagaimana tadi diikrarkan oleh pengatur waktu. Mudahkanlah rezeki kami, soleh-solihahkan anak-anak cucu-cucu kami, dan jadikanlah kami dikabulkan doa-doa kami, sukses cituan kami, dikabulkannya harapan dan cita-cita kami. Itulah boleh kehambaan yang menentukan Allah. La ilaha illallah. Itulah Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Jadi bapak-bapak yang 60-70 udah agak keriput-keriput, insya Allah nanti mulai segar lagi. Tapi di surga ya. La ilaha illallah. Sebaik-baik bidadari surga itu siapa? Ibu-ibu yang dari dunia jadi pemimpin surga, jadi pemimpin bidadari. Ibu-ibu yang masuk surga tidak melayani, tapi bidadari untuk melayani. Mudah-mudahan kita pun semua kebahagiaan. Amin. Bihaqi la ilaha. Tenang semua, insya Allah. Nikmati aja, nikmati. Dan kita berjamaah di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita saling menolong. Amin. Tolong ya, tahu rupa ini wajah saya. Nama saya Muhammad Dabas ataupun Beben Muhammad Dabas ya. Wajahnya begini. Ini ibu, ini bapak-bapak ya. Mudah-mudahan ini sudah dipertemukan. Mudah-mudahan kita saling mencari. Amin. Di hadapan Allah. Tekal kemana nih orang Palembang? Kemana nih temannya Pak Isa? Insya Allah. Oh ternyata udah duluan. Mudah-mudahan. Amin. Terus bro, ternyata semua saling. Karena itu ada Pak di hadis qudsi, antara ikhwan dengan ikhwan itu saling mencari, saling menyafaati, dikasihkan. Itu kemudahan, kemurahan dari Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para wali-wali Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bapak amalan ini alhamdulillah legal standing gitu. Legal standingnya secara sanadnya Bapak musalsal sampai Rasulullah. Alhamdulillah. Dari sahabat pilihan Rasulullah, satu dari Abu Bakar, Naksabandiyahnya, yaitu dulu Siddiqiyah, lalu berubah kewajikannya, lalu berubah Naksabandiyah. Jaharnya Bapak legal standing dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. La ilaha, terus turun sampai ke Palembang. Alhamdulillah. Maka ujumannya kalau enggak dibaca, kalau udah Bapak kebaca ya boleh disimpan. Nanti insya Allah kalaupun enggak keburu, Bapak dan Ibu memberitahu kepada anak cucu, tatkala Bapak membuka ujuman, oh, ini amalan Bapakku, oh ini amalan kakekku, maka oleh Bapak kalau sudah beli boleh di dalamnya inilah buku Bapak Haji Ishak misalnya. Nanti anaknya sekarang udah tahu kan, udah nyertai. Nanti cucunya akan membuka, Pak, akan menjadi dakwah itu. Dakwah yang akan insya Allah diikuti oleh anak cucu. Amin. Nah, Bapak juga kalau buka punya ujuman Ibu boleh ditulis. Biarkan udah dibeli oleh Ibu kan misalnya. Ini Ibu Hajjah Aisyah Ukudul Juman dari TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah. Saya berguru bermusik kepada Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin. Alhamdulillah tahun sekian misalnya. Tahun keren insya Allah. Maka tatkala ada perbedaan pendapat, sang anak tetap akan merenung amalan ayahku. Apalagi tambah bidayatus salikin, tambah keterangan-keterangan. Insya Allah. Itu cara mensiasati dakwah untuk anak cucu. Insya Allah. Karena amalan kita akan mengalir terus tatkala diamalkan oleh anak cucu, akan mengalir kepada barja untuk selalu
untuk selalu menjadi paket barokah dari Allah, paket karunia dari Allah yang melalui Bapak Ibu semuanya. Karena mudah-mudahan ini amalan kita nanti dilanjutkan oleh anak cucu kita, amin, oleh muslimin muslimah. Dan Bapak sudah diberi keuntungan oleh Allah. Bapak tadi yang memimpin tawasul, ya Muhammad Ishak ya, yang memimpin tawasul tadi, ya, dan diamini oleh Bapak, diikuti. Berarti Bapak juga betul. Bapak semuanya ikut tawasul. Tawasul kepada Nabi, tawasul kepada para anbiya wal mursalin, tawasul kepada malaikat muqarrabin, kepada malaikat qaribin. Itu semuanya hamba-hamba Allah yang ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Yang sudah tingkatan malaikat ditetapkan malaikat oleh Allah. Kebaikannya tidak pernah maksiat. Oleh Bapak diakui. Coba memperkenalkan diri Bapak melalui tawasul tadi, nikmati. Lalu Bapak mengirim Al-Fatihah. Insya Allah Ijrail tatkala datang ke Bapak, ke Ibu akan mesra. Amin. Amin. Karena mereka dimesrai oleh Bapak karena Allah. Amin. Insya Allah para anbiya wal mursalin pun juga insya Allah akan menghibur Bapak tatkala Bapak dibarjah. Amin. Dan membawakan kepada kelompok mereka. Dan insya Allah di barjahnya pun Bapak, mudah-mudahan saya, Bapak semuanya, insya Allah tatkala ruh dan jasad kita berpisah, dijemput dengan malaikat mungkar nakir dengan mesra, tidak dengan kasar, tidak dengan bentak-bentak. Dibentak satu kali pun kita, mana mungkin kita berani, betul Pak? La ilaha, karena Bapak beramal la ilaha, selalu dihadiahi malaikat muqarrabinnya. Lalu malaikat ahli aras, pemikul aras, dan sekelilingnya pun dihadiahi tadi ku Bapak. Karubin itu, malaikat pemikul aras, malaikat-malaikat yang lainnya yang tidak muqarrabin tapi qaribin. Itulah sangat dasar. Kalau direnung oleh jiwa kita dengan keimanan Islam, maka dasar bekal kita. Lalu Raqibun Atidun yang mencatat kebaikan, yang mencatat kejelekan, amal kebaikan dan kejelekan. Terus insya Allah mudah-mudahan karena selalu dihadiahi oleh Bapak dengan kasih sayang Allah dan ridho, malaikat Atid jadi nggak jadi nih nulis kejelekan Bapak, amin. Kejelekan Ibu yang ada, yang ditulisnya itu adalah kebaikan. Bukan mereka tidak jujur, tidak menuliskan. Artinya mau ditulis oleh malaikat Atid amal kejelekan Bapak, Allah telah mengampuni. Amin. Kalau sudah diampuni Allah, tidak ada dalam tulisannya. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Perbanyaklah di rumah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bapak cinta Rasulullah, Ibu cinta, perbanyaklah sholawat. Alhamdulillah di khotaman banyak sholawat, betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lalu sholawat kamilah yang tadi, sholawat tunjina dipakai doa dan sebagainya, sholawat badan, banyak, ikhlaskan. Itulah tanda cinta kepada Rasulullah. Sedangkan cinta Bapak pada Rasulullah, Rasul pun cinta pada Bapak. Man ahabban kana ma'ibil jannah. Siapa yang cinta padaku, bersama-sama di surga. Mudah-mudahan bersama-sama Rasulullah SAW. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Mari kita sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Cintailah diri sendiri, tapi karena cinta pada Allah dan Rasul ya. Karena kalau cinta diri lupa Allah lupa Rasul, suka banyak obsesi. Betul, banyak obsesi, serakah, nafsu, ta'abu, sombong. Itulah karena cinta pada diri, akhirnya mencelakakan. Oleh karena itulah cintai diri sendiri, perbanyaklah istighfar. Mari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kurang lebih terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah mempertemukan kita, dan mudah-mudahan setelah Allah pertemukan di tempat yang mulia ini, ya Allah pertemukan kembali nanti di surga dengan ridho dan rahmatnya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.